Pernah tidak kamu merasa hidup seperti jalan di tempat, padahal rasanya sudah berusaha keras? Menariknya, seringkali bukan karena kita kurang mampu, tapi karena tanpa sadar kita terlalu sibuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu. Padahal, semakin dewasa usia kita, semakin sedikit alasan yang benar-benar bisa dipakai. Di video ini, kita akan melihat dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas, bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai saat keadaan membaik, tapi saat cara kita memandang tanggung jawab berubah. Jadi, simak sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Banyak orang memasuki usia dewasa dengan perasaan lelah yang sulit dijelaskan. Bukan karena kurang usaha, bukan juga karena tidak punya mimpi. Lelah itu muncul karena hidup terasa berhenti di tempat yang sama. Anehnya, di saat yang sama, kita merasa punya banyak alasan yang masuk akal. Alasan untuk kecewa, alasan untuk marah, alasan untuk berkata bahwa semua ini bukan sepenuhnya salah kita. Sejak kecil, kita belajar satu kebiasaan yang terlihat wajar. Saat gagal, kita mencari penyebab di luar diri. Kita menyalahkan keadaan yang tidak mendukung. Kita menyalahkan orang tua yang kurang mengerti. Kita menyalahkan pasangan yang tidak sesuai harapan. Kita menyalahkan masa lalu yang meninggalkan luka. Tanpa sadar, kebiasaan ini tumbuh bersama kita, menjadi cara cepat untuk meredakan sesak di dada. Secara psikologis, menyalahkan orang lain memang memberi rasa lega. Otak manusia dirancang untuk melindungi diri dari rasa bersalah dan rasa tidak berdaya. Dengan menunjuk pihak lain sebagai penyebab, beban emosi terasa lebih ringan. Kita tidak perlu menghadapi kenyataan pahit bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana meski kita sudah berusaha. Masalahnya, rasa lega ini hanya bekerja di permukaan. Semakin sering kita menyalahkan, semakin lama kita diam di titik yang sama. Hidup tidak bergerak maju, karena setiap masalah selalu berakhir di kesimpulan yang sama. Bukan aku penyebabnya, bukan aku yang harus berubah. Tanpa disadari, kita menyerahkan kendali hidup kita pada orang lain dan keadaan. Penelitian dalam psikologi menyebut kondisi ini sebagai pola kendali eksternal. Individu yang terus merasa hidupnya ditentukan oleh faktor luar cenderung mengalami kelelahan mental lebih tinggi. Bukan karena hidup mereka lebih berat dari orang lain, tetapi karena mereka merasa tidak punya ruang untuk mengubah arah. Setiap kegagalan terasa seperti vonis, bukan sebagai titik belajar. Di usia muda, pola ini sering dimaklumi. Anak-anak memang belum memiliki pilihan dan kuasa penuh atas hidupnya. Namun seiring bertambahnya usia, alasan yang dulu terasa kuat perlahan kehilangan daya. Kita mulai sadar bahwa hidup tidak berhenti menunggu orang lain berubah. Waktu tetap berjalan, dengan atau tanpa kesiapan kita. Di titik inilah banyak orang merasa hampa. Mereka merasa sudah berjuang cukup lama, tetapi hasil tidak kunjung datang. Padahal yang terjadi bukan kurangnya usaha, melainkan arah usaha yang terjebak pada pembuktian bahwa diri ini korban keadaan. Selama fokus kita ada di siapa yang salah, energi habis untuk membela diri, bukan untuk melangkah. Menyalahkan orang lain bukan berarti kita lemah, itu manusiawi. Namun jika dibiarkan terlalu lama, kebiasaan ini berubah menjadi penjara yang tak terlihat. Kita merasa aman di dalamnya, tetapi tidak pernah benar-benar hidup. Setiap hari berlalu dengan rasa benar, tetapi tanpa perubahan nyata. Disinilah awal perjalanan kedewasaan dimulai, bukan dengan penyangkalan luka, bukan dengan memaksa diri kuat, melainkan dengan kesadaran pelan bahwa selama menyalahkan terus dipelihara, hidup akan terus berjalan di tempat yang sama. Ada satu garis tipis yang jarang disadari banyak orang dewasa. Garis ini tidak terlihat, tidak tertulis,
dan tidak diumumkan oleh siapapun. Namun, garis ini memisahkan dua cara hidup yang sangat berbeda. Di satu sisi, seseorang hidup dengan identitas sebagai korban. Di sisi lain, seseorang mulai hidup sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas arah hidupnya sendiri. Menjadi korban tidak selalu berarti lemah. Banyak orang memang terluka oleh hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Pola asuh yang keras, lingkungan yang tidak aman, hubungan yang menyisakan trauma, semua itu nyata dan berpengaruh. Mengakui luka bukan kesalahan, justru menolak keberadaannya seringkali membuat luka semakin dalam. Namun masalah muncul saat identitas korban berubah menjadi tempat tinggal. Saat setiap keputusan, emosi, dan kegagalan selalu dikaitkan dengan masa lalu atau orang lain. Di titik ini, tanpa disadari, seseorang berhenti bertumbuh. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa tidak punya kewajiban untuk bergerak. Ilmu psikologi menunjukkan bahwa kedewasaan emosional tidak diukur dari seberapa berat pengalaman hidup seseorang. Kedewasaan diukur dari bagaimana seseorang merespons pengalaman itu setelahnya. Dua orang bisa mengalami luka yang sama, tetapi menjalani hidup yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada kejadian, melainkan pada sikap setelah kejadian itu berlalu. Tanggung jawab sering disalahartikan sebagai mengakui kesalahan orang lain, padahal maknanya jauh lebih sederhana dan lebih berat. Bertanggung jawab berarti menerima bahwa mulai hari ini, hidup kita ada di tangan kita sendiri. Masa lalu boleh menjelaskan mengapa kita terluka, tetapi masa lalu tidak lagi berhak menentukan kemana kita melangkah. Disinilah banyak orang merasa tidak nyaman. Mengambil tanggung jawab terasa seperti memikul beban tambahan. Rasanya tidak adil. Mengapa aku harus berbenah, sementara orang lain yang menyakiti hidupnya baik-baik saja? Namun kenyataannya, tanggung jawab bukan tentang keadilan. Tanggung jawab adalah tentang kebebasan. Saat kita berhenti menunggu orang lain berubah, kita mendapatkan ruang untuk bergerak. Saat kita berhenti berharap keadaan membaik lebih dulu, kita mulai membaik dari dalam. Inilah titik di mana kendali hidup perlahan kembali ke tangan kita. Orang dewasa yang matang tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Energi itu dialihkan untuk membangun hidup yang lebih sehat. Bukan karena luka telah hilang, tetapi karena hidup tidak bisa terus ditunda. Peralihan ini jarang terasa heroik. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Hanya keputusan sunyi yang diambil berulang kali. Keputusan untuk bertanggung jawab atas langkah kecil hari ini, meski dunia terasa belum adil. Ada satu momen yang hampir selalu hadir dalam proses pendewasaan, namun jarang dibicarakan. Momen ini tidak datang dengan tanda besar, tidak disertai perubahan drastis, dan tidak selalu terasa menyenangkan. Justru sebaliknya, momen ini sering muncul saat seseorang sedang sendirian, lelah, dan kehabisan alasan untuk menyalahkan siapapun. Di titik ini, banyak orang akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana, namun berat. Hidup tidak berhenti hanya karena kita terluka. Waktu tetap berjalan, tanggung jawab tetap datang, dan pilihan tetap harus dibuat. Kesadaran ini sering terasa pahit, tetapi disinilah pergerakan hidup sebenarnya dimulai. Penelitian tentang perkembangan diri menunjukkan bahwa perubahan jangka panjang hampir selalu berawal dari penerimaan realitas. Bukan penerimaan yang pasrah, melainkan penerimaan yang jujur. Menerima bahwa keadaan saat ini mungkin tidak ideal. Menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Menerima bahwa menunggu orang lain berubah hanya akan memperpanjang kebuntuan. Saat seseorang berhenti menyalahkan, energi yang selama ini habis untuk marah dan kecewa perlahan kembali. Energi itu tidak langsung berubah menjadi kebahagiaan, ia berubah menjadi kejelasan. Kejelasan tentang apa yang bisa dilakukan hari ini, kejelasan tentang batas diri, kejelasan tentang hal-hal kecil yang masih berada dalam kendali. Menariknya, hidup tidak selalu langsung membaik setelah keputusan ini diambil. Masalah bisa saja tetap ada, keadaan bisa tetap sulit. Namun ada satu hal yang berubah secara mendasar. Arah hidup tidak lagi ditentukan oleh reaksi terhadap orang lain,
tetapi oleh pilihan yang diambil dengan sadar. Orang dewasa yang bertanggung jawab tidak selalu terlihat kuat. Mereka tetap bisa lelah, kecewa, dan ragu. Bedanya, mereka tidak lagi menggunakan perasaan itu sebagai alasan untuk berhenti. Mereka menggunakannya sebagai penanda bahwa sesuatu perlu diperbaiki, bukan untuk disalahkan. Di momen sunyi ini, seseorang mulai membangun hidup dengan ritme yang baru. Tidak terburu-buru, tidak reaktif, fokus pada hal-hal yang bisa disentuh dan diubah. Pola pikir bergeser dari membuktikan diri menjadi merawat diri. Dari mencari kebenaran, menciptakan arah. Pergerakan hidup yang paling nyata seringkali tidak terlihat dari luar. Ia hadir dalam kebiasaan kecil yang konsisten, dalam keputusan sederhana untuk bangun dan tetap melangkah, dalam kesediaan menerima tanggung jawab meski hati belum sepenuhnya pulih. Dewasa bukan tentang meniadakan rasa sakit. Dewasa adalah kemampuan untuk tetap bergerak bersama rasa sakit itu tanpa menyerahkan kendali hidup kepada siapapun. Di saat menyalahkan berhenti, hidup tidak lagi terasa statis. Ia bergerak perlahan, namun pasti, mengikuti kemudi yang akhirnya kembali dipegang oleh diri sendiri. Perjalanan menjadi dewasa tidak selalu terasa adil dan jarang berjalan mulus. Ada luka yang tidak bisa dihapus, ada keadaan yang tidak bisa dipilih. Namun di tengah semua itu, selalu ada satu ruang kecil yang tetap bisa kita jaga. Ruang untuk memilih sikap, ruang untuk bertanggung jawab, ruang untuk kembali memegang arah hidup kita sendiri. Saat kita berhenti menyalahkan orang lain, hidup memang tidak langsung sempurna. Tetapi disitulah kita mulai bergerak. Pelan, jujur, dan lebih sadar. Bukan lagi hidup yang dikendalikan oleh masa lalu, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran hari ini. Jika narasi ini memberi sudut pandang baru dan menemani proses refleksimu, jangan lupa untuk subscribe ke channel Motivasi Asia dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya yang akan terus menemani perjalanan tumbuh dan bertanggung jawab atas hidupmu sendiri.